Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati-hati kita yang banyak dengan karat-karat dosa. Membersihkan jiwa kita dengan kita melihat atau membaca atau mendengar daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agungnya baginda yang agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca daripada sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mampu untuk meniru daripada kebaikan akhlak budi pekerti beliau yang mampu kelak mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama-sama berkumpul dengan baginda agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya al-mu'min, Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak masa kanak-kanaknya, Nabi Muhammad senantiasa dihiasi dengan tingkah laku yang amat mulia. Sekalipun tidak pernah beliau melakukan pekerjaan yang keji yang umum dilakukan oleh bangsanya, khususnya dalam masalah perdataan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat berhala dari batu lalu disembahnya dengan cara mereka sendiri. Tidak kurang dari 360 buah berhala. Setiap suku memiliki berhala sendiri-sendiri. Mereka memberinya bermacam-macam nama, seperti namanya misalnya Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat daripada kerusakan yang menimpa umat manusia itu, dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul perasaan sedih, sehingga tertanamlah dalam golbunya, dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu cita-cita yang teguh hendak membersihkan alam ini dari kebusukan-kebusukan itu. Dengan semakin bertambahnya usia, maka bertambah kuatlah cita-citanya itu. Saat usia beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati umur 40 tahun, timbullah dalam dirinya keinginan untuk berkhalwat, yaitu menyepi. Sering sekali dan kadang-kadang sampai berhari-hari ia mengasingkan diri dari kekalutan yang memenuhi negeri, berpisah ke suatu tempat yang sepi dalam sebuah gua batu yang bernama Gua Hira. Berkhalwat baginda Nabi Muhammad, melihat keadaan, melihat situasi penduduk di Gua Hira. Beliau berkhalwat beberapa kilometer di utara kota Makkah. Gua tersebut gelap dan sempit sekali, al-mu'min. Terletak di lereng gunung, lebih kurang 20 meter dari puncak. Orang yang tidak memiliki keberanian dan keteguhan hati pada saat itu seperti baginda Nabi Muhammad tidak akan sanggup memasuki gua itu karena keadaannya yang sangat mengerikan, ayol mukmin. Dalam hasratnya menghadapkan diri itu, ia bangun di tengah malam. Golbu dan kesadarannya dinyalakan. Lama sekali ia berpuasa, dengan begitu renungannya dihidupkan. Kemudian ia turun dari gua itu, melangkah ke jalan-jalan di Sahara. Lalu ia kembali ke tempatnya berkhalwat, hendak menguji apa gerangan yang sedang berkecamuk dalam perasaannya itu, apa gerangan yang terlihat dalam mimpi itu. Hal seperti itu berjalan kurang lebih 6 bulan.
yang dialami baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ia merasa khawatir akan membawa akibat lain terhadap dirinya. Oleh karena itu ia nyatakan rasa kekhawatirannya itu kepada Khadijah dan menceritakan apa yang telah dilihatnya. Ia khawatir kalau itu adalah gangguan daripada jin. Tiba-tiba pada suatu malam, ayyuhal mukmin, tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, gua yang ditempatinya itu menjadi terang benderang yang memancarkan seberkas cahaya yang kemudian menerangi seluruh ruangan dalam gua itu. Dan pada saat seperti itu turunlah suatu makhluk dari langit yang berbentuk manusia dengan kecepatan yang sangat luar biasa kencangnya, lalu menghampiri baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Iqra." Bacalah. Dengan perasaan kaget baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak dapat membaca. Ia merasa seolah malaikat itu mencekiknya. Kemudian melepaskan lagi seraya berkata, "Iqra." Bacalah. Masih dalam perasaan ketakutan akan dicekik lagi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak dapat membaca. Selanjutnya malaikat itu memeluk kembali baginda Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad sedikit susah bernafas. Lalu malaikat itu melepaskannya seraya berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran surah Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5. Setelah tersadar dari kekagetan itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau lari keluar daripada gua dan melihat ke arah langit. Tampaklah di depannya pandangannya suatu bentuk manusia yang bukan main besarnya. Kedua kakinya saja mencapai ufuk penglihatannya. Orang besar itu berseru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasul Allah dan aku ini adalah Jibril." Setelah rupa malaikat itu menghilang, baginda Nabi Muhammad SAW pun pulang dalam keadaan sudah berisi wahyu yang disampaikan kepadanya. Hatinya berdebar-debar ketakutan. Dijumpainya Siti Khadijah seraya berkata, "Baginda Nabi Muhammad, selimuti aku duhai Khadijah." Ia segera diselimuti baginda Nabi Muhammad. Tubuhnya menggigil seperti sedang demam. Setelah rasa ketakutan itu berangsur reda, dipandangnya istrinya Siti Khadijah dengan pandangan mata yang ingin mendapat kekuatan. Nabi Muhammad berkata kepada Siti Khadijah, "Kenapa aku ini Khadijah, duhai istriku?" Kemudian diceritakan apa yang telah dialaminya dan dinyatakan rasa kekhawatirannya akan terperdaya oleh kata hatinya atau akan terjadi tukang nujum saja. Selanjutnya, untuk lebih menenteramkan diri suaminya, hati suaminya, Siti Khadijah pagi-pagi benar-benar Siti Khadijah pergi ke rumah seorang pendeta Kristen, Warqah bin Nawfal namanya. Setelah mendengar apa yang diceritakan Siti Khadijah, kemudian dia berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, suamimu telah terpilih sebagai Rasul Allah. Allah telah berbicara dengan dia sebagaimana dia telah berbicara dengan Musa di Gunung Tursina." Dengan nada sedih, Warqah bin Nawfal berkata lagi dengan Nabi Muhammad SAW, "Sekiranya," katanya, "umurku dipanjangkan, aku akan membelamu sekuat tenagaku pada saat engkau diusir oleh kaummu." Ayal mukmin, inilah sejarah cerita Nabi Muhammad SAW, permulaan beliau mendapatkan wahyu dari Allah.
dan dinobatkan beliau sebagai Rasulullah Subhanahu wa taala. Al-fakir du'a ilallah wal 'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.